Dia membawa anaknya ke acara peluncuran mobil balap Mustang. Namun anaknya baru saja membuka pintu mobil untuk melihat interior. Manajer yang sombong langsung memperingatkannya. Jangan sentuh mobil mahal ini. Anaknya dengan patuh menutup pintu mobil. Tak disangka, manajer masih bersikeras. Apakah ini anakmu? Iya, bisakah kamu minta dia jangan menyentuh mobil? Pria pemarah. Pertama, dia menenangkan anaknya agar tidak takut. Kemudian dia mulai melawan balik manajer. Penampilan mobil ini bagus. Tapi bagian dalamnya terlalu rumit, terlalu mencolok, hanya untuk menipu orang biasa. Saranku adalah, mengurangi mesin 6 silinder segaris dan percepatan 3 gigi yang bodoh. Memperpendek jarak sumbu roda, sehingga dapat mengurangi setengah ton berat, dan juga dapat menurunkan biaya. Namun meskipun begitu, aku masih akan memilih untuk membeli Chevrolet. Meskipun Chevrolet buruk sekali, namun pria ini tidak hanya pandai bicara. Sebenarnya dia adalah pembalap profesional yang terkenal. Ken Miles pernah mengemudikan Ford GT40 yang dibuat sendiri di ajang balap ketahanan 24 jam Le Mans, mengalahkan dominasi Ferrari selama 4 tahun dalam acara tersebut. Bagi Anda yang kehilangan gairah hidup, mungkin Anda bisa menonton kisah nyata ini. Pada tahun 60-an, Ferrari masih merupakan pabrik kecil. Volume produksi dalam setahun, bahkan tidak sebanyak produksi Ford dalam sehari. Meskipun mendominasi Le Mans selama 4 tahun, namun perusahaan Ferrari masih kekurangan dana, hampir bangkrut. Henry Ford II yang sombong mendengar kabar tersebut, lalu mengirim orang untuk mengakuisisi Ferrari. Namun perjanjian akuisisi yang tidak tulus, membuat bos Ferrari marah, dan mengutuk dengan keras, kembali ke pabrik besar dan jelekmu. Untuk membuat mobil kecil yang jelek itu, katakan pada bos keras kepala itu, bahwa para manajer sombong ini, tidak berguna dan bodoh, memberitahunya bahwa dia bukan Henry Ford. Dia hanyalah Henry Ford II. Henry Ford II marah ketika mendengar berita itu. Itu berarti membangun mesin terbaik berapapun biayanya. Mencari pembalap terbaik, menyebabkan Ferrari kalah telak di garis finish Le Mans. Maka bawahannya menemukan Selby. Dia adalah satu-satunya pembalap Amerika yang memenangkan balapan di Le Mans. Namun karena penyakit jantung, dia harus memilih untuk mundur ke belakang layar, menjadi seorang desainer mobil. Selby sebenarnya tidak ingin setuju, karena tikungan di sirkuit Le Mans tidak memiliki lengkungan. Tidak ada pagar pembatas, dan tidak boleh berhenti selama 24 jam. Ini adalah acara yang paling menguji keterampilan pembalap dan kinerja mobil. Berbeda dengan olahraga balap lainnya, kinerja mobil tidak hanya harus cepat, dan juga harus memiliki stabilitas yang sangat baik. Mengatakan bahwa mereka akan membuat mesin terbaik tanpa memperhitungkan biaya. Anggaran kami tidak terbatas. Saya ingin mengatakan, kamu tidak bisa membeli juara, tapi kamu tidak bisa membeli juara. Maka dia teringat pada pembalap top lainnya, Ken Miles. Pembalap yang bermulut kasar namun mahir mengemudi. Ken sama sekali tidak mengerti tata krama. Meskipun mahir mengemudi, namun tidak ada sponsor yang bersedia mendanainya. Meskipun mengendarai mobil balap murah yang dia modifikasi sendiri, dia membawa pulang 1 trofi juara ke rumah. Namun tetap miskin. Bengkel menjadi satu-satunya sumber penghasilannya. Juga karena dia tidak mengerti aturan sosial. Usahanya bangkrut karena manajemennya buruk. Dia yang sudah berusia 45 tahun, saatnya mencari pekerjaan yang serius, kembali ke kehidupan yang sederhana dan nyaman. Maka dia berjanji kepada istrinya untuk pensiun dari dunia balap. Dia pergi bekerja dengan jujur di sebuah bengkel. Namun saat itu, Selby menemukannya. Mendengar undangan dari Selby, Ken tertawa terbahak-bahak tanpa bisa menahannya. Budaya birokrasi tingkat atas Ford terkenal. Suka menjilat, tidak mengerti apa-apa, suka campur tangan. Ini adalah budaya khas di puncak Ford. Ken yang tidak jujur tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan ini. Belum lagi harus menahan kritik dari pucuk pimpinan. Dengan tekad bulat untuk tidak balapan lagi, dia langsung menolak. Namun, Selby tidak peduli. Dia yakin Ken pasti akan berubah pikiran. Karena dia tahu Ken dan dia adalah orang yang sama. Ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Mereka bertekad untuk itu. Jika tidak bisa dilakukan, mereka akan merasa putus asa. Untuk Ken dan Selby, hal yang harus dilakukan seumur hidup adalah balapan. Di tengah malam, dia membawa Ken ke markas mobil sport Ford yang baru. Melihat mobil balap yang didesain oleh Selby di depannya, matanya penuh dengan keinginan. Dengan jujur, dia melaju kencang di lintasan. Sebagai seorang pembalap terbaik, hanya dalam 1 putaran, dia menemukan kekurangan mobil balap ini. Terlalu buruk. Mobil ini tidak hanya kurang grip, tetapi juga gigi ketiganya terlalu tinggi. Melihat Ken kembali ke mobil, Selby tahu Ken telah menerima undangannya. Namun setelah pulang, istrinya bertanya apa yang sedang disembunyikan suaminya belakangan ini. Awalnya dia ingin mengelak dengan samar-samar. Tak disangka, sang istri langsung menginjak gas. Wah 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 wah.
Apakah ini rasanya balapan? Tidak, sama sekali berbeda. Aku pikir akan lebih menegangkan. Sebenarnya, istri tidak keberatan dengan kembalinya suaminya ke dunia balap. Dia hanya berharap suaminya lebih jujur. Dia hanya memberikan satu permintaan. Kali ini, Selby harus membayar Ken 200 per hari. 200 per hari? Kemudian dia mulai menguji dan menyetel mobil tanpa henti. Pertama, dengan menggunakan metode tertua, menempelkan benang di sekitar bodi mobil, untuk mengatasi masalah aliran udara yang tidak lancar saat berkendara. Kemudian, mengurangi berat badan mobil, membuang semua yang tidak perlu. Terakhir, mesin menggunakan penutup silinder aluminium terbaru, menggunakan bobot paling ringan untuk mendukung tenaga kuda maksimum. Dengan kerja keras bersama Ken dan Selby, legenda balap GT40 lahir. Namun, tepat sehari sebelum balapan, manajer yang sebelumnya dihina oleh Ken memberitahu Selby, Ken memiliki temperamen buruk, citranya sangat buruk, tidak bisa mewakili Ford untuk ikut balapan. Meskipun Selby berusaha sekuat tenaga untuk mencegah, meskipun Ken adalah pembalap yang paling memahami performa mobil, meskipun Ken telah mengorbankan segalanya untuk mobil ini, namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah kompromi yang tak terhindarkan. Meskipun Ken merasa sangat kecewa, tetap dengan tulus menunjukkan rem GT40 bermasalah, meminta penggantiannya untuk memperhatikan dengan seksama selama balapan. Hari balapan, dia sendirian di bengkel yang sepi, memperhatikan informasi balapan dengan membuka radio. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Ford yang sebelumnya unggul mengalami kerusakan rem dan keluar dari balapan. Rem kalau remnya kepanasan. Ford mengikuti 3 mobil balap di Le Mans, belum bertahan selama 24 jam. Karena kegagalan rem, semuanya hancur. Kekalahan kali ini membuat Ford 2 sangat marah. Tapi Selby malah mendapat hak untuk mengelola tim sepenuhnya. Maka dia kembali menemui Ken yang sedang santai di rumah. Dia tahu tanpa Ken, Ford tidak akan bisa mengalahkan Ferrari. Tapi Ken masih marah, langsung memukul Selby di atas rumput di pinggir jalan. 2 pria tua berusia 40 tahun, bergulat seperti anak-anak berusia 3 tahun. Konflik antar laki-laki, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan berkelahi. Dengan usaha keras kedua pria itu, GT40 terus diperbaiki. Kecepatan semakin meningkat, performa juga semakin stabil. Namun, belum ada cara untuk memperbaiki rem. Bahkan Ken hampir mati karena rem gagal saat uji coba. Namun manajer menganggap remeh semua itu, dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Siap untuk mengusir dari tim. Selby yang menerima kabar, mengambil keputusan berani, ketika Henry Ford II tiba-tiba datang. Saat memeriksa mobil balap yang telah menghabiskan jutaan, Selby pertama-tama mengurung manajer sendirian di kantor, kemudian mengundang Henry Ford II. Pasti harus naik dan merasakannya. Dia melakukannya hanya untuk membuat orang sombong ini, orang tua yang pura-pura paham menerima pembalapnya sendiri, Ken. Oh Tuhan, oh Tuhan. Pengalaman berakhir. Ford 20 ketakutan seperti anak berbobot 300 pon. Tidak peduli dengan penampilan. Duduk di dalam mobil sambil menangis. Ingin memenangkan balapan Le Mans, harus ada Ken. Rubah tua licik, mana ada yang muda setuju begitu saja. Dan mengatakan manajer telah menemukan kandidat yang lebih baik. Selby bertaruh dengan perusahaannya sendiri. Pertama, biarkan Ken berlomba di balapan ketahanan 24 jam di Le Mans. Jika Ken memenangkan kejuaraan di Tunas, maka biarkan Ken ikut dalam balapan forum. Jika dia kalah, kamu akan mendapatkan kepemilikan perusahaan Selby. Di lapangan balap di Tunas, Ken unggul jauh dengan keahlian yang mahir. Namun balapan ketahanan 24 jam memerlukan pergantian pembalap. Saat memasuki tahap sprint terakhir 1 jam, pembalap manajer berada di posisi pertama. Namun Ken tertinggal jauh di belakang. Manajer di atas panggung sudah mulai membuka sampahnya untuk merayakan. Rekan kerja tidak bisa menahan diri untuk berseru, Ken pasti kalah kali ini. Namun Selby tetap tenang, menulis 1 baris kata di papan, kemudian langsung menuju lintasan balap, mengangkat papan yang dipegangnya. Maka Ken melihat Selby mengangkat papan dengan kedua tangan. Di atasnya tertulis, tanpa menghiraukan biaya, menggeber mobil hingga 7.000 revolusi per menit, melakukan sprint dengan sekuat tenaga. Dengan Ken menginjak pedal gas, GT40 seperti roket yang melaju. Rasakan kecepatan maksimal itu, melewati 1 dan 1 lawan lagi. Tidak takut mobil rusak? Coba saja, bagaimana tahu kalau tidak mencoba? Setelah melihat kecepatan Ken meningkat, wajah manajer penuh kekhawatiran. Balapan memasuki putaran terakhir.
Ken melakukan percepatan saat mengganti gigi. Langsung ke posisi ketiga. Hahaha. Di tikungan terakhir, Ken menekan gas dengan liar dan langsung melebihi 7.000 revolusi per menit. Menggunakan akselerasi di tikungan ekstrim. Tidak hanya melewati yang kedua, tapi juga mendekati yang pertama, yaitu pembalap manajer. Dua mobil balap berjalan berdampingan dengan cepat. Melihat garis finish semakin dekat, Ken yang berpengalaman melakukan percepatan saat mengganti gigi. Melebihi 7.500 revolusi per menit. Sementara pembalap manajer hanya bisa melihat ekor Ken. Akhirnya Ken juga memenangkan perlombaan. Semua orang bersorak untuk Ken. Selby juga akhirnya lega. Mereka merayakan dengan penuh semangat. Namun Ken tahu ini baru permulaan. Perlombaan Le Mans berikutnya adalah pertempuran sebenarnya. Kembali ke rumah, dia memberitahu orang yang menganggapnya sebagai idola. Dia akan melakukan balapan tanpa kesalahan di Le Mans. Memulai putaran yang sempurna yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sejauh ini. Hari balapan Le Mans segera tiba. Semua pembalap berdiri siap di sisi lain lintasan. Saat wasit mengibarkan bendera, para pembalap berlari menuju mobil mereka masing-masing. Melihat pembalap lain sudah memulai, namun Ken tidak bisa menutup pintu mobilnya. Tanpa sempat bertanya-tanya, dia terpaksa memulai dengan terburu-buru. Baru saja balapan dimulai, banyak mobil balap rusak karena tabrakan. Awal yang berarti akhir. Meskipun Ken lolos dari kecelakaan, namun pintu mobil yang tetap tidak bisa ditutup, membuatnya tertinggal jauh di belakang pada putaran pertama. Ferrari merah juga melintas dengan cepat di sampingnya. Melihat ekspresi konyol Ken, para pembalap Ferrari, dia bahkan tersenyum sinis. Setelah satu putaran, Bani dari Ferrari menduduki posisi terdepan. Kemana Ken pergi? Saya tidak tahu. Akhirnya Ken datang terlambat ke bengkel. Namun mekanik, setelah berusaha sebentar, ia masih gagal menutup pintu mobil. Putra Ford marah dan berteriak. Sementara orang tua dari Ferrari terlihat menertawakan situasi. Saat itu, sang ayah mengeluarkan palu besar. Ayo pergi. Saat kembali ke lintasan, ia mengenakan kacamata hitam dan mulai mengejar dengan semangat. Meskipun saat ini sudah tertinggal jauh. Namun, dalam balapan 24 jam Le Mans, selama tidak menyerah, segalanya masih mungkin terjadi. Sebagai pembalap berpengalaman, Ken memiliki kualitas mental yang luar biasa. Di bawah kendalinya, GT40 melepaskan potensinya dengan sempurna. Terus melakukan overtaking, langsung mencapai posisi ke-20. Dan dengan waktu satu putaran 3 menit 34 detik, mencetak rekor putaran tunggal di Le Mans. Anaknya bersorak di depan televisi. Selby tersenyum puas. Tapi ini belum selesai. Di putaran ketiga, dia semakin ekstrim. Kecepatan rata-rata mencapai 230 mil per jam. Harus diketahui bahwa ini tidak mungkin dilakukan pada saat itu. Dia terus mempercepat. Tidak hanya mendapatkan tepuk tangan dari semua penonton, bahkan membuat komentator dan pembawa acara di luar lapangan terkejut. Membuat semua orang bergemuruh. Seseorang beritahu saya tentang hasilnya. 3 menit 31 detik, sekali lagi memecahkan rekor putaran tunggal. Segera waktu makan malam tiba. Ford 2 duduk di pesawat pribadi sejak awal, menuju restoran mewah. Sementara sang bos Ferrari tetap berada di dalam sirkuit, bersama timnya. Waktu telah larut malam. Sudah berlomba selama 8 jam. Pandangan yang sudah buruk kini ditambah hujan deras. Ken yang mencuri perhatian sepanjang hari, akhirnya menjadi sasaran lawan. Namun saat mengendalikan mobilnya, seperti menggerakkan lengan, satu rem ringan tidak hanya menghindari lawan,